Tahukah kamu? Sebelum agama lain datang, Nusantara sudah mengenal ajaran tentang karma, dharma, dan reinkarnasi. Siapa yang membawa semua itu ke tanah kita? Inilah kisahnya. Ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar di tanah Nusantara, perairan Indonesia telah menjadi jalur penting bagi perdagangan dunia. Kapal-kapal besar dari India, Tiongkok, dan Arab berlayar melintasi Samudra Hindia, singgah di pelabuhan-pelabuhan yang kini kita kenal sebagai Aceh, Sumatera, Jawa, hingga Bali. Dalam lalu lintas perdagangan inilah, bukan hanya rempah-rempah dan barang berharga yang berpindah tangan, tetapi juga gagasan, keyakinan, dan budaya. Ajaran Hindu masuk ke Nusantara diperkirakan sekitar abad pertama hingga kelima Masehi, dibawa oleh para pedagang dan Brahmana dari India. Mereka tidak datang untuk menaklukkan atau menjajah, melainkan untuk berdagang dan menyebarkan pengaruh budaya. Dalam interaksi dagang yang intens dengan masyarakat lokal, para Brahmana memperkenalkan ajaran-ajaran dari kitab Weda, konsep karma, reinkarnasi, dan dharma, nilai-nilai spiritual yang menjadi inti dalam agama Hindu. Selain para pedagang, kaum Brahmana dan Ksatria berperan besar dalam menyebarkan ajaran ini. Mereka diundang oleh para penguasa lokal Nusantara yang tertarik dengan kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan India. Para penguasa ini melihat bahwa ajaran Hindu memiliki sistem sosial dan pemerintahan yang kuat, terutama melalui konsep raja sebagai penjelmaan dewa, Dewa Raja. Dari sinilah muncul sistem kerajaan di Nusantara, seperti Kutai Martadipura di Kalimantan Timur, kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, dengan raja pertamanya bernama Kudungga, yang kemudian bergelar Mulawarman setelah memeluk ajaran Hindu. Perpaduan antara budaya India dan tradisi lokal menciptakan kebudayaan baru yang khas Nusantara. Ajaran Hindu tidak ditelan mentah-mentah, melainkan disesuaikan dengan nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Di Jawa misalnya, konsep dewa-dewi Hindu dipadukan dengan kepercayaan terhadap roh leluhur. Di Bali, ajaran Hindu berkembang lebih dalam, menjadi sistem kepercayaan yang hidup hingga saat ini, dikenal sebagai Hindu Dharma Bali. Proses penyebaran ajaran Hindu di Nusantara bukanlah hasil dari paksaan, melainkan hasil dari asimilasi budaya yang damai. Para pendeta India tidak menghapus kepercayaan lama, melainkan memberi makna baru yang membuat masyarakat menerima ajaran tersebut dengan terbuka. Dari sinilah muncul karya sastra besar seperti Ramayana dan Mahabharata versi Jawa dan Bali, candi-candi megah seperti Prambanan dan Penataran, serta sistem sosial dan budaya yang berakar pada ajaran Hindu. Dengan demikian, ajaran Hindu dibawa ke Nusantara oleh pedagang, Brahmana, dan kaum terpelajar India melalui hubungan perdagangan dan kebudayaan yang harmonis. Mereka tidak hanya memperkenalkan agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual, kesenian, sastra, dan ilmu pengetahuan yang kelak menjadi dasar lahirnya peradaban besar di tanah Nusantara. Setelah ajaran Hindu mulai dikenal di Nusantara, pengaruhnya meluas ke berbagai wilayah. Di Pulau Jawa, ajaran ini menjadi fondasi munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Tarumanegara di Jawa Barat dan Kalingga di Jawa Tengah. Prasasti-prasasti peninggalan dari masa itu, seperti Prasasti Ciaruteun dan Prasasti Tugu, menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta, bukti kuat adanya pengaruh India dalam sistem tulisan dan bahasa. Di dalam kerajaan-kerajaan tersebut, ajaran Hindu membentuk tatanan sosial dan politik yang kuat. Konsep Dewa Raja menjadikan raja dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Hal ini memperkuat kekuasaan raja sekaligus menanamkan rasa hormat mendalam di hati rakyat. Namun di balik itu, terdapat harmoni yang menakjubkan. Masyarakat tetap mempertahankan kepercayaan lokal, menciptakan sinkretisme antara ajaran Hindu dan kepercayaan asli Nusantara. Tidak hanya dalam sistem pemerintahan, pengaruh Hindu juga tampak jelas dalam kesenian dan arsitektur. Pembangunan candi-candi megah menjadi simbol kebesaran spiritual sekaligus kekuasaan raja. Di Jawa Tengah berdirilah Candi Prambanan, yang hingga kini menjadi salah satu karya arsitektur Hindu terbesar di Asia Tenggara. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, melambangkan keseimbangan antara penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran alam semesta. Sementara itu, di Bali, ajaran Hindu tumbuh dengan corak yang unik dan mendalam. Ketika pengaruh Islam mulai masuk ke Jawa pada abad ke-13 hingga 15, sebagian masyarakat dan bangsawan Majapahit yang masih menganut Hindu berpindah ke Bali. Di sana, ajaran Hindu berkembang menjadi Hindu Dharma, perpaduan antara tradisi Weda India dan kepercayaan lokal Bali. Hingga kini, ajaran itu masih hidup,
membentuk tatanan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bali. Seni tari, musik gamelan, upacara keagamaan, hingga filosofi kehidupan masyarakat Nusantara banyak terinspirasi oleh ajaran Hindu. Nilai karma, dharma, dan reinkarnasi menjadi dasar pandangan hidup yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Namun, yang paling menarik dari kisah ini adalah bagaimana ajaran Hindu tidak pernah datang dengan kekerasan. Ia tumbuh dari hubungan perdagangan, kebijaksanaan, dan keterbukaan budaya. Orang-orang Nusantara menyerap ajaran Hindu dengan cara mereka sendiri, menjadikannya bagian dari identitas bangsa yang kaya dan beragam. Warisan itu masih terasa hingga hari ini. Dari relief candi Prambanan yang megah, ritual di Pura Besakih yang sakral, hingga kisah Mahabharata yang diceritakan lewat wayang kulit, semua menjadi bukti bahwa Hindu pernah dan masih hidup dalam denyut nadi budaya Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara tumbuh dan runtuh, namun jejak ajaran dan kebudayaannya tetap abadi. Dari Kutai hingga Majapahit, ajaran Hindu menjadi fondasi terbentuknya tatanan masyarakat yang beradab, teratur, dan kaya akan nilai spiritual. Ajaran Dharma, tentang kewajiban manusia untuk berbuat benar, menuntun perilaku para raja dan rakyat. Nilai karma menanamkan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan berbuah, baik di dunia maupun di kehidupan berikutnya. Sementara itu, ajaran tentang moksha memberi harapan tertinggi bagi manusia, kebebasan sejati dari penderitaan duniawi. Nilai-nilai ini, meski berakar dari India, tumbuh dengan wajah khas Nusantara, lembut, penuh toleransi, dan selaras dengan alam. Warisan ajaran Hindu tidak hanya hidup dalam bentuk candi dan prasasti, tetapi juga dalam jiwa budaya Indonesia. Kesenian wayang yang menceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata, upacara adat yang penuh simbol, hingga filosofi Trihita Karana di Bali yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Semuanya merupakan napas panjang dari kebijaksanaan Hindu yang dihidupkan kembali dalam wujud Nusantara. Bahkan setelah masuknya agama-agama besar lain seperti Buddha dan Islam, jejak ajaran Hindu tidak pernah benar-benar hilang. Ia berasimilasi, menyesuaikan diri, dan menjadi bagian dari mosaik spiritual bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman agama dan budaya yang kita miliki sekarang, nilai-nilai Hindu masih bergaung, mengajarkan kita tentang keharmonisan, kedamaian, dan penghargaan terhadap kehidupan. Jadi, ketika kita bertanya, siapa yang membawa ajaran Hindu ke Nusantara? Jawabannya bukan hanya tentang para pedagang atau Brahmana dari India, melainkan tentang perjalanan panjang peradaban, sebuah kisah pertukaran budaya, cinta damai, dan kebijaksanaan.